Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau masih memperbolehkan kami berkumpul di Zoom untuk memuji Engkau. Sekarang kami akan memulai ibadah, curahkanlah Roh Kudus pada masing-masing kami, agar kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bersyukur banget nih kita bisa berkumpul lagi di Zoom untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah. Teman-teman, sadarkah kita bahwa kita masih seringkali melukai hati Tuhan dan sesama kita, baik melalui perkataan dan juga melalui perbuatan. Kita juga masih sering tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang ada di hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami menghadap kepadamu untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Maafkan kami ya Tuhan, karena kami telah menyakiti hati teman kami, hati guru kami, orang tua kami, dan bahkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita merespon pengakuan dosa hati kita dengan menyanyikan lagu Dari Kungkungan Malam Gelap.
mengucapkan syukur atas pengampunan yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita, mari kita menyanyikan lagu Allah yang Setia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Saat Ini Kuangkat Tembang.
Ya, rekan-rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang kami sembah, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan dan bahkan kerapuhan kami, bahkan mungkin juga di tengah-tengah kebosanan dan kejenuhan kami, ajari kami untuk tetap memberikan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Ajari kami untuk mengikuti persekutuan ini juga dengan ketulusan hati kami. Ajari kami untuk senantiasa terfokus pada kebenaran firman-Mu, supaya setiap hari kami menjadi anak-anak yang semakin memuliakan nama Tuhan dalam hidup keseharian kami. Tuhan, bersamalah dengan kami. Kami ini terbatas, kami ini lemah. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan menolong kami, sehingga segala sesuatu yang sedang kami pergumulkan dan bahkan persekutuan di sore hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bersamalah dengan kami, ya Allah, tuntun dan berbicaralah pada setiap kami, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Oke, sebelum link Google Form-nya dibagikan, saya akan bacakan Alkitab dulu ya. Dari Habakuk, pasal 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan juga melakukan dalam hidup kita setiap hari. Ya, teman-teman remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memulai khotbah, saya minta pengurus untuk bagikan di Google Form dulu ya. Dan setelah itu nanti kita akan lihat bersama-sama result-nya. Oke, silakan. Sudah ya, silakan diklik. 5 menit cukup ya. Pertanyaannya nggak banyak. Sudah dong ya? Boleh view result-nya nggak? Result-nya belum ada ya? Jason ya? Atau Ruben? Bentar,
Udah, oh tunggu ya. Apa karena aku direct ya? Belum juga. Sudah, oke. Ya teman-teman, silahkan dilihat hasilnya. Ya dibenerin dulu deh, biar bisa dibaca. Nggak apa-apa, dibenerin dulu. Sudah ya? Oke, jadi saya bacanya gimana nih ya? Yang ada keterangannya ya, yang nilai 20 sampai dengan 25 ya. Ini nilai keseluruhan ya? Oke, ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 tadi adalah, sebentar, saya mesti buka pertanyaannya. Merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap situasi. Nilainya adalah 20 sampai dengan 25. Kalian berada di posisi yang baik dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan menjadi harta karunmu yang paling berharga. Are you sure? Betul? Kamu telah membuktikan secara pribadi bahwa Tuhan itu setia dan kamu telah belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, ini pertanyaan nomor 1 nilainya masih oke ya. Di range 20 sampai dengan 25. Yang nomor 2. Apakah kalian masih punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan nih melalui doa dan firman? Nilainya di 15 sampai dengan 19. Kamu sedang bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan dan mulai untuk benar-benar mempercayainya. Kamu mulai dapat mengenali cara Tuhan berkarya yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ini teman-teman, di sini ada kalimat, kamu mulai dapat mengenali cara Tuhan berkarya yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kalian masih di range 15 sampai dengan 19, ya buat saya masih oke ya. Karena selalu tidak mudah untuk memahami rencana Tuhan dalam kegagalan-kegagalan kita bahkan. Ya, sebentar. Yang ketiga, saya saat berada dalam pergumulan, pertama-tama saya datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongan. Pernah, tidak pernah? 10 sampai 14 nih. Kamu masih perlu terbuka pada keleluasaan karya Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan tidak selalu berupa sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dalam keadaan yang paling berat sekalipun, Tuhan tetap menyertai. Pertanyaan selanjutnya. Mudah bagi saya untuk menerima jawaban doa yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu nilainya yang 10-14 ya? Benar ya? Yang range-nya 5-9 adalah
Saya tetap dapat mengucap syukur saat berada dalam pergumulan. Coba teman-teman kita lihat nilainya. Keseluruhannya 5. Kamu belum mengalami dinamika hidup beriman secara pribadi. Hidup beriman bersifat. Oke, jadi boleh nggak multimedia? Ini keseluruhannya semuanya oke ya? Berarti ya jawabannya ya? Betul nggak? Ya. Oke, jadi kalau semuanya oke, saya mesti ngomongin apa lagi ya sore ini ya? Oke teman-teman, ya boleh di stop share, saya akan share screen. Teman-teman, kalau nilai kalian dari polling ini oke, buat saya sebagai seorang pendeta, saya harus banyak bersyukur. Ya, sebab di tengah-tengah situasi krisis seperti sekarang, di tengah-tengah bagian yang barangkali kita tidak harapkan, ya tapi kita ternyata tetap dapat melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah ini teman-teman, ketika hal buruk terjadi, ada begitu banyak reaksi yang kita berikan. Kita tahu dengan logika kita bahwa sebetulnya tidak ada kehidupan tanpa pergumulan. Jadi, kalaupun hari ini kita tidak diterpa oleh COVID sekalipun, ya pasti ada aja pergumulan yang lain gitu ya. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa kita itu sama sekali nggak punya pergumulan. Dalam khotbah-khotbah kedukaan, saya selalu mengingatkan bahwa salah satu ciri orang yang hidup adalah ketika ia masih terus diizinkan untuk bertemu dengan pergumulan. Lalu kemudian saya bilang, ya kalau orang meninggal berarti ia sudah selesai dengan segala sesuatunya. Udah nggak bergumul lagi. Jadi teman-teman lihat kembali doa-doa kalian ketika kalian berdoa. Bukankah seringkali kita berdoa, Tuhan, tolong saya, luputkanlah saya dari berbagai pergumulan dan kesulitan, gitu ya. Sebetulnya doa-doa yang model kayak gini nggak terlalu realistis sih. Karena kalau lo masih hidup, ya lo akan bertemu dengan masalah gitu aja. Tapi nggak banyak orang yang menyadari dan kemudian dengan enaknya minta sama Tuhan, supaya mereka diluputkan. Kalau bisa tuh Tuhan, kalau bisa tuh hidup itu enak-enak aja, leha-leha aja, nggak usah belajar ya nilainya bagus, orang tua saya nggak harus bekerja ya tetap ada berkat aja, at least buat makan, at least buat pendidikan, at least buat beli pulsa dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, buat saya dan semoga kalian juga memahami bahwa pergumulan adalah bagian dari kehidupan. Dan kadang-kadang memang betul bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, seringkali kita tidak menjadi orang yang betul-betul siap. Ya siapa sih yang siap ketika harus berhadapan dengan pergumulan? Nggak ada yang siap sebetulnya. Dan kemudian ketika hal-hal yang menurut kita enggak banget itu terjadi, lalu kemudian kita mencoba untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan di mana ya ketika saya sedang bergumul? Tuhan di mana ya ketika saya sedang berharap sama Tuhan? Tuhan rasanya tidak bertindak? Kok Tuhan rasanya tidak melakukan sesuatu? Jadi ada begitu banyak pertanyaan dalam benak kita, bahkan yang kita utarakan ketika kita dilanda oleh berbagai pergumulan dalam hidup kita. Ya teman-teman, saat ini Gunung Sari, GKI Gunung Sari gitu ya, sedang dalam keprihatinan. Kenapa? Karena seharusnya minggu yang lalu Gunung Sahari itu mantu ya. Jadi ada anak pendeta yang akan menikah ya. Jadi kalau anak pendeta menikah itu berarti mantu buat gereja juga. Jadi Gunung Sahari juga ikut jadi ambil bagian di dalamnya. Tapi ternyata rencana indah itu tidak terjadi. Karena COVID-19 maka kebijakan dari GKI Gunung Sahari adalah 2 hari sebelum diberlangsungkan pernikahan, semua keluarga harus tes gitu ya, minimal antigen. Dan pada hari itu ketahuan bahwa kedua orang tuanya positif, kedua orang tua dari mempelai perempuannya ini. Udah positif.
Kalau udah positif udah nggak bisa lagi. Gunung Sari udah nggak bisa menyelenggarakan sebuah pernikahan. Kenapa? Sekalipun anak dan calon mantunya baik-baik aja, negatif gitu ya. Tapi kan kita tahu, kita punya peraturan pemerintah. Mereka yang berkontak erat dengan orang yang terpapar harus isolasi. Ya kalau peraturan pemerintahnya kayak gitu, ya masa Gunung Sari mau tetap menyelenggarakan pernikahan? Nggak mungkin juga. Itu baru minggu lalu. Lalu kemudian hari ini, saya mendengar bahwa papa dari anak ini meninggal dunia hari ini. Ya sebentar ya, Cai. Sebentar sama papa. Jadi udah nggak jadi nikah, papahnya nggak ada hari ini. Teman-teman, ketika teman-teman mungkin andai aja deh, kita nggak ngarepin kita dalam kejadian yang serupa gitu ya. Tapi andai aja ketika hal buruk itu terjadi dalam diri kita, apa sih yang akan kita lakukan? Bukankah kita akan bertanya sama Tuhan? Tuhan, sebenarnya maksud Tuhan tuh apa ya? Kenapa semua rencana saya itu kacau, berantakan? Bahkan papa nggak ada, bahkan sampai ada yang dipanggil pulang. Nah teman-teman, ketika kita berada dalam pergumulan, ada begitu banyak respon yang ditawarkan, dan kita biasanya memilih untuk merespon gitu ya. Ada orang-orang yang ketika bergumul, ia akan sangat-sangat marah. Ia akan kecewa dengan Tuhan, ia akan merasa, apaan sih? Ikut kebaktian remaja kayaknya nggak ngefek juga. Percuma. Ya buktinya, saya udah pelayanan, saya udah kasih diri saya buat gereja, saya udah kasih persembahan, saya udah berbuat baik. Ya mana? Tapi ternyata Tuhan nggak baik sama saya. Wah, ada yang begini ya. Jadi kecewa abis, lalu kemudian marah abis, marah banget sama Tuhan. Ada yang kemudian jadi apatis. Dan kemudian mereka akan bilang gini, oh jadi gini Tuhan, ketika saya sudah sibuk dengan pelayanan saya sudah berusaha yang terbaik, Tuhan ngebalasnya cuma kayak gini, oke, fine. Lalu meninggalkan gereja, ya, meninggalkan komunitas, nggak mau lagi ikut persekutuan remaja, nggak mau ini dan itu. Pokoknya berhenti berbuat baik mulai hari ini. Ada yang begitu, ya. Nah, ada juga, nah semoga ini respon kita nih, ada juga orang-orang yang masih tetap berpengharapan gitu ya, karena imannya sudah tertata dengan baik, karena ia juga berada dalam lingkungan orang-orang yang beriman kepada Tuhan, maka ia tetap mendapatkan kekuatan, dan dari kekuatan itu ia punya pengharapan. Oke Tuhan, kalau memang ini semua harus terjadi dan harus saya alami, maka tolong kuatkan saya. Jadi dia nggak ninggalin Tuhan, nggak marah-marah sama Tuhan, tapi ia mencoba untuk berefleksi, mencoba untuk mengingat kembali semua kebaikan Tuhan, dan mencoba untuk tetap dekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman, mana sih respon yang biasanya kita ajukan, yang biasanya kita ekspresikan ketika kita berada dalam keadaan tidak baik? Ya, termasuk hari ini, dalam situasi sekarang ketika COVID-19 melonjak kembali, kita sebetulnya tidak baik-baik saja. Nah, respon itu diperlukan. Setiap orang punya pergumulan, tetapi setiap orang bisa punya respon yang berbeda. Dan semoga saya berharap remaja GKI Depok punya respon yang terakhir nih. Jadi orang yang tetap berpengharapan. Jadi orang yang tetap berusaha menjadi dekat sama Tuhan, sekalipun kadang-kadang nggak ngerti lagi. Ya, teman-teman pernah nggak teman-teman punya masalah gitu ya, dan kemudian teman-teman merasa, Tuhan saya udah nggak ngerti lagi deh, saya kudu gimana gitu. Pokoknya saya udah ngeblank, pokoknya otak ini udah buntu, udah nggak bisa mikir. Badan ini udah capek banget, udah nggak tahu deh, Tuhan terserah. Pernah nggak? Kadang-kadang kita berada dalam situasi-situasi yang kayak gitu ya. Cuman intinya adalah hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan. Orang-orang yang tetap mau berproses bersama dengan Tuhan sekalipun kenyataannya menyakitkan.
Nah, teman-teman, hari ini kita belajar dari suatu tokoh Alkitab, Nabi Habakuk. Ya, sebagai seorang nabi, ia berada dalam situasi yang tidak ideal. Situasi di mana ia ditindas oleh para musuh. Dan ketika ia berada dalam situasi tersebut, ia pun juga sempat bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kok Tuhan diam aja sih ketika kami ditindas? Kok Tuhan nggak do something, nggak berbuat sesuatu buat kami? Kok Tuhan seolah-olah diam aja? Kok Tuhan seolah-olah nggak bertindak? Nah, ini juga kan pertanyaan kita kan? Ya. Kemudian kita menghubungkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Tuhan katanya kalau Tuhan ngebalikin tangan aja, maka dunia ini bisa berubah. Kenapa COVID ini kemudian nggak bisa disulap gitu aja, dicabut semua virusnya? Harusnya kan Tuhan bisa, kan Tuhan Maha Kuasa. Nah, teman-teman, kadang-kadang pertanyaan ini kemudian timbul dalam diri kita, dalam jiwa kita. Sama sih, Habakuk juga sama kayak gitu. Habakuk juga punya perasaan yang gak enak juga. Dan kemudian imannya bertanya-tanya kepada Tuhan. Kok Tuhan diam aja? Apalagi pada waktu itu situasi bangsa yang dipimpin oleh Habakuk sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana kejahatan pada waktu itu merajalela. Tapi ya ternyata seolah-olah Tuhan tidak berbuat sesuatu bagi mereka. Nah, kalau kita belajar dari Habakuk pasal 3 yang tadi kita baca. Habakuk pasal 3 berisi tentang ratapan. Ratapan itu tangisan, keluhan, ya, di satu sisi. Tapi di sisi lain, Habakuk ini dalam pasalnya yang ketiga juga bicara tentang pengakuan akan kebesaran Tuhan. Ya. Jadi teman-teman, kita harus punya dua sisi kayak gini nih, supaya hidup kita imbang, ya. Mungkin kita bisa meratap, kita bisa ngeluh, kita bisa nangis abis, kita bisa hancur banget. Tapi ingat, kita juga harus punya sisi ini nih. Sisi di mana kita tetap sadar bahwa tidak ada satupun peristiwa di dalam dunia ini di luar kendali Tuhan. Kita juga harus mengakui bahwa kebesaran Tuhan itu selalu nyata tepat pada waktunya. Ya, jadi teman-teman, dua sisi ini kita harus punya. Supaya kita tetap kuat dan jadi pribadi yang terus berpengharapan. Lihat apa yang disampaikan oleh Habakuk. Ia mengatakan bahwa sekalipun bla bla bla, sekalipun bla bla bla, sekalipun situasinya tidak baik-baik saja, tapi iman saya sama Tuhan gak akan tergoncang. Dan itu janjinya kepada Tuhan. Habakuk di tengah-tengah situasi yang tidak baik-baik saja, ia tetap memfokuskan dirinya kepada Tuhan yang jadi sumber kekuatan. Bahkan ia melihat setiap kenyataan yang terjadi di depan matanya dalam sudut pandang iman. Nah, teman-teman coba, kalau kalian berada dalam kegagalan, misalnya, kalian udah belajar, kalian udah berusaha, tapi nilai yang kalian dapatkan nggak sesuai target. Saya sih tidak berharap kalian akan bilang, ya udah woles aja, ya jangan woles aja dong, gitu ya. Tapi saya berharap kalian coba refleksi lagi, lihat lagi, evaluasi diri lagi, dan lihat dari sisi yang berbeda. Sebetulnya Tuhan mau ajarkan kepada saya apa ya? Ketika saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah rajin belajar, saya sudah pertaruhkan banyak hal, tapi hasilnya nggak maksimal. Sebetulnya Tuhan mau ngajarin saya tentang apa nih? Barangkali Tuhan mau ngajarin kita tentang kesabaran. Barangkali Tuhan mau ngajarin kita tentang ketelitian atau ketekunan lagi dan lagi. Jadi teman-teman, ketika kita berada dalam keadaan gagal, ketika kita sedang tidak baik-baik saja, maka sebetulnya bukan berarti semuanya berakhir. Ya, bukan berarti bahwa ya udah selesai deh, selesai hidup gue. Enggak begitu. Jadilah seperti Habakuk yang sekalipun nih, ya,
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungannya, ya kocar-kacir, sekalipun nggak ada lembu sapi di kandang, salah ketik ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat bagi bangsa Israel yang namanya tanaman dan ternak itu tuh penting banget buat mereka, buat kehidupan mereka, buat nunjang hidupnya mereka sehari-hari. Tapi ketika nggak ada semua, Habakuk memang sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih? Tapi dalam setiap pertanyaannya, Habakuk tidak pernah mengendorkan imannya. Dalam setiap pertanyaannya, Habakuk tidak pernah untuk ingin beralih dari Tuhan. Ya. Jadi teman-teman coba lihat kembali. Ketika banyak peristiwa yang terjadi di luar harapan kita, apakah kita berpaling kepada Tuhan? Apakah kita mencari jawab di luar Tuhan? Apakah kita meninggalkan gereja? Apakah kemudian kita jadi orang-orang yang udah gak peduli lagi sama Tuhan? Lihat Nabi Habakuk. Dalam elemen-elemen penting, ya tadi saya katakan bahwa ternak, tanaman, tumbuhan itu penting buat bangsa Israel. Dalam elemen-elemen penting yang mereka tidak dapatkan, padahal mereka sangat mengharapkan, Nabi Habakuk tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Jadi hari ini bagian ini yang saya mau katakan kepada teman-teman. Pengharapan itu butuh sebuah proses. Butuh sebuah perjuangan. Jadi gini, ketika kalian berada dalam situasi berat, situasi yang tidak diharapkan, itu bukan akhir dari segalanya. Ya, kita bisa tetap jadi orang berpengharapan kalau kita berproses bersama dengan Tuhan. Kalau kita berproses bersama dengan teman-teman. Jadi saya berharap komunitas remaja Depok ya tetap harus ada. Bagaimanapun perjuangannya menyelenggarakan sebuah persekutuan, ya harus ada. Itu adalah bagian proses dari iman kita. Kalau kita tidak pernah punya dukungan dari teman-teman kita, sahabat kita nggak akan kuat hadepin kehidupan, ya. Pengharapan itu dapat timbul di dalam iman kita kalau kita bersedia berproses bersama dengan Tuhan. Artinya tadi saya sudah bilang ketika kita punya masalah atau berada dalam masalah, jangan tiba-tiba kemudian mundur dari persekutuan remaja, nggak mau lagi, enggak. Justru terus maju, itu proses yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa pengharapan itu adalah hasil dari relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi kenapa sih orang itu bisa tetap punya pengharapan? Karena kita tahu, ia atau seseorang tersebut dan kita adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan ngerti firman Tuhan. Semakin kita ngerti akan firman Tuhan, semakin kita bisa menjadi orang-orang yang berpengharapan. Ya, kenapa? Karena setiap kali berhadapan dengan pergumulan hidup, oh iya, saya ingat kok satu firman Tuhan yang ngomongin tentang ini, ya. Setiap kali kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita dengerin suara Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian ya, selagi masih muda ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan? Atau kita jadi orang-orang yang sebetulnya udah nggak peduli lagi sama Tuhan? Jadi teman-teman bagian ini jawab sendiri dalam hati masing-masing. Kalau tadi skornya oke, saya mengapresiasi. Tapi saya sangat berharap bahwa itu bukan hanya jawaban dalam kognitif kita, ya. Secara akal budi, secara pengetahuan, saya tahu saya mesti jawab itu. Enggak. Saya berharap skor yang tadi utuh 5,
benar-benar skor yang berasal dari dalam hati kita. Oh iya, saya tuh mau dekat sama Tuhan, saya tuh mau berdoa lebih giat lagi, dalamin firman Tuhan lebih lagi. Dan ini akan menolong kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, karena kita dekat sama Tuhan. Yang ketiga, kenapa pengharapan itu harus ada di dalam diri kita? Karena pengharapan itu adalah daya dorong. Supaya kita tetap bersukacita jalani kehidupan kita. Kalau orang nggak punya pengharapan, dia nggak akan berusaha. Kalau dia nggak punya pengharapan, dia nggak akan punya energi untuk lanjutin aktivitasnya. Ya kan? Ya sama. Kayak orang misalnya lagi sakit. Kalau dia udah menyerah, ya sudah. Habis, selesai sudah. Tapi sebaliknya, sama-sama sakit, tapi orang B adalah orang yang punya energi, ini punya pengharapan. Maka sekalipun terkapar, sama-sama terkapar, tapi orang B ini masih tetap bisa do something. At least dia masih bisa berdoa. Karena dia punya pengharapan. Jadi teman-teman yang saya kasihi, sekalipun kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja saat ini, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan hadir. Ya, di situ sudah saya tuliskan. Ketika kita menjadi seorang Kristen, Tuhan tidak menjanjikan kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Berapa banyak di antara kalian yang sudah dibaptis? Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah dibaptis, atau mungkin masih dalam proses katekisasi, ya. Tapi ingat, ketika kita jadi seorang Kristen, bukan berarti kemudian hidup kita oke-oke aja. Enggak. Bukan berarti kemudian hidup kita tanpa masalah. Enggak. Ya, tadi di awal saya sudah katakan, kalau kalian nggak mau punya masalah, ya udah, end aja semuanya. Orang hidup itu pasti punya masalah. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Perhatikan kalimat yang juga saya tulis, tetapi ia berjanji untuk selalu hadir bagi kita, bahkan pada saat kita tidak baik-baik saja. Ini janji Tuhan buat kita. Ia akan temenin kita kok. Ia akan peluk kita. Tapi kitanya juga harus merespon. Jangan Tuhan itu udah temenin kita, Tuhan itu udah kasih kita semangat gitu ya, tapi kitanya ya nggak respon. Ya jangan. Kasih Tuhan itu direspon. Direspon dengan apa? Direspon dengan iman, direspon dengan pengharapan. Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau berusaha lebih lagi. Ya Tuhan, saya mau keluar dari masalah ini. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau hidup baru. Nah, itu respon yang Tuhan minta kepada setiap kita untuk kita lakukan. Jadi teman-teman remaja yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini apapun juga kondisimu, jangan menyerah. Sebab Tuhan juga tidak pernah menyerah untuk mengasihimu. Sekalipun kadang-kadang engkau jadi orang yang gak respon sama Tuhan. Sekalipun kau kadang-kadang cuek banget sama Tuhan. Tapi ingat, Tuhan gak pernah menyerah untuk mengasihi kalian. Oleh karena itu, Ia akan selalu menaruh harapan dalam diri, hati, dan juga jiwamu. Kiranya Kristus merangkulmu, dan Kristus senantiasa hadir dalam setiap momen kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melay
Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang senantiasa mengasihi kami dan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekalipun kami tertatih-tatih, sekalipun kadang-kadang kami ingin saja menyerah dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami melihat kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ketika kami mengingat kembali bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, di titik itulah kami kembali punya harapan untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk melakukan sesuatu. Di titik itulah kami belajar untuk berserah dan bukan menyerah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menghimpunkan kami di sore hari ini. Kiranya Tuhan juga anugerahkan kepada kami, baik pengurus, aktivis maupun jemaat, ajari kami untuk bahu-membahu, ajari kami untuk tetap setia, bersekutu, ajari kami untuk senantiasa berjuang bagi spiritualitas kami dan juga teman-teman kami. Kami bersyukur ya Allah untuk Majelis Jemaat GKI Depok yang mengusahakan semuanya, memberikan yang terbaik bagi pelayanan ini. Dan kiranya Tuhan juga anugerahkan kepada majelis jemaat, anugerahkan kepada mereka damai sejahtera, anugerahkan kepada mereka kebijaksanaan dalam berbagai pengambilan keputusan, dan anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk senantiasa melihat bahwa anak-anak muda ini menjadi pribadi-pribadi yang sungguh harus dikelola dengan sangat baik. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa bagi pendeta, para penatua, juga beserta dengan keluarganya. Tuhan karuniakan kepada mereka kemampuan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika mereka menyadari kembali kebaikan Tuhan, berikanlah kepada mereka energi dan juga semangat untuk melayani, sehingga mereka juga boleh menginspirasi, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami semua, bagi anak-anak muda secara khusus. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan kami, ketika kami harus bekerja, harus berkuliah, atau harus bersekolah. Tuhan, kami bersyukur, sekalipun kami berada dalam keadaan-keadaan yang sangat terbatas, tetapi Tuhan anugerahkan kepada kami kemampuan. Anugerahkanlah kepada kami juga ketekunan dan kesetiaan untuk tetap dapat mengerjakan bagian kami dengan baik. Tuhan, mampukanlah kami, supaya pada akhirnya melalui setiap karya dan sekolah yang sedang kami jalani, Tuhan pun hadir, memberikan pada kami penghiburan di tengah-tengah kebosanan kami, memberikan pada kami harapan di tengah-tengah kepenatan kami. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi pergumulan kami. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur ya Allah untuk keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Tidak ada keluarga yang sempurna, sebab setiap keluarga punya pergumulannya masing-masing. Oleh karena itu ya Allah, alih-alih membandingkan, ajari kami untuk bersyukur atas setiap keluarga di mana kami tinggal dan hidup saat ini. Ajari kami untuk menambahkan rasa syukur kami daripada menambahkan keluh kesah kami. Ajari kami untuk menambahkan pengharapan kami daripada menambahkan amarah kami. Ya Tuhan, tolong kami. Jikalau ada pergumulan yang begitu berat dalam keluarga kami masing-masing, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkannya tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami semua. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah, Allah yang baik yang senantiasa peduli bagi setiap kami dan yang menjadi tempat kami berharap. Ini doa syukur kami, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan dengan didasarkan pada 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan. Persembahan dapat diberikan dengan memindai kode QR yang tertera pada layar atau dengan mentransfer ke rekening gereja dengan menambahkan akhir 10 di akhir nominal. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan hidup kita yang benar. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan. Agar persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi gerejamu dan juga bagi orang banyak, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Orang sedih
Teman-teman remaja, mari kita menyatukan hati dalam doa penutup dan nanti kita juga akan menerima berkat Tuhan. Allah yang mengasihi kami, yang berkat-Nya senantiasa mengalir dalam hidup kami bersyukur untuk sore hari ini di mana Tuhan menghimpunkan kami. Perhimpunan melalui virtual tidak pernah menghancurkan iman kami, bahkan tidak pernah menyurutkan semangat kami untuk tetap bersekutu. Oleh karena itu, ajari kami Allah untuk memahami bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh nyata, bahkan melampaui ruang dan waktu. Oleh karena itu, kami hendak bersyukur karena persekutuan ini juga terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian, untuk setiap doa yang kami naikkan, dan firman yang kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa mendampingi kami dan memberikan berkat-Nya pada kami. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu, mendahuluimu, menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan dan juga pergumulanmu. Tuhan juga ada di belakangmu, bersiap untuk menopangmu, sehingga engkau tidak jatuh, tergeletak. Tuhan juga ada di sampingmu, mendampingimu, sehingga engkau tidak pernah merasa berjalan seorang diri. Sebab ada Tuhan yang dengan penuh kesetiaannya ada di sampingmu. Tuhan juga ada di dalam hatimu, menguatkanmu, memberikan kepadamu pengharapan, dan membuat engkau menjadi pribadi yang tetap setia untuk ikut di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Allah untuk semua berkat yang sudah kami terima di sore hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan berilah pada kami hati yang terus terarah kepada Tuhan saja. Ini doa syukur kami ya Allah. Demi Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap satu duduk sejenak. Shalom teman-teman, aku ada pengumuman sedikit nih. Jadi bulan depan itu Korem ibadahnya bakal 2 kali dalam sebulan, di minggu pertama sama minggu ketiga. Nah, jadi untuk ibadah berikutnya nanti di hari Sabtu tanggal 3 Juli jam 4 ya teman-teman.
Ya, aku juga ada pengumuman nih buat teman-teman kelas 8 mulai hari Minggu tanggal 4 Juli dan selanjutnya teman-teman kelas 8 diundang untuk gabung di kebaktian Tunas Remaja. Tunas Remaja itu seperti Korem juga, cuman buat teman-teman yang SMP kelas 7, 8, dan 9. Kebaktiannya itu diadain jam 4 sore. Thank you. Pengumumannya segitu aja. Kita sekarang mau foto bareng dulu, boleh pada on cam nggak teman-teman? Yuk teman-teman yang belum on cam bisa dinyalakan kameranya. Yuk. Kita mau foto bersama. Yuk. Kita foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman. semuanya ya. Tuhan berkati ya. Makasih. Makasih, Pendeta, terima Beb. kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ketemu, Tuhan berkati. Turut berduka cita untuk suasana duka saat ini. Iya. Gunung Sahari ya, Bu. Iya, terima kasih Bu. Bu, kalau mungkin remaja mau